Halo, jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, di video saya kali ini saya akan sharing pengalaman saya. Jadi di mobil saya ini ada indikator iStop dan ada indikator tanda seru berwarna amber yang menyala, guys. Nah, dugaannya ini karena aki iStop yang lemah. Jadi sekarang saya akan coba mendatangi bengkel Mazda terdekat untuk melakukan pengecekan kesehatan daripada aki tersebut. Jadi pada suatu hari saya sempat melihat di dashboard itu ada indikator iStop yang kelap-kelip dan ada indikator tanda seru yang menyala. Tapi itu tidak selalu terjadi, guys. Jadi ketika kemudian saya jalankan mobil, lalu kemudian saya matikan, lalu kemudian keesokan harinya saya nyalakan mobil lagi, tanda kelap-kelip itu hilang. Nah, cuma kita tetap harus waspada apakah itu tanda aki yang lemah atau ada masalah yang lain, karena kalau dilihat dari aki yang lemah pun belum ada tanda-tanda ke arah situ. Maksudnya tombol start-stop masih menyala, lalu kemudian beberapa elektrifikasi di mobil juga tidak terlihat ada gangguan berarti yang mungkin disebabkan karena aki lemah. Makanya saya akan ke bengkel Mazda terdekat untuk melakukan pengecekan apa kendala yang mungkin terjadi yang menyebabkan adanya indikator iStop yang kelap-kelip dan ada lampu tanda seru berwarna amber yang menyala tersebut. Apakah dugaan saya terkait dengan aki lemah itu benar atau ada indikasi gangguan yang lain. Nah, bagaimana keseruannya, lalu apa yang nanti akan ditemukan oleh tim bengkel, saya akan sharing terus di video saya. Saksikan terus video saya, guys. Nah, ini guys penampakan indikator iStop yang berkedip dan ada tanda seru warna amber. Few moments later. Nah, jadi hari ini ketika saya nyalakan mobil di pagi hari, saya tidak melihat adanya tanda iStop yang kedap-kedip atau adanya tanda seru di sini yang warna amber. Sebelumnya saya melihat adanya tanda itu, namun ketika saya matikan mobil lalu saya nyalakan kembali di pagi hari, tanda tersebut hilang, guys. Nah, ini kemudian nanti akan saya cek di bengkel Mazda apakah dugaan aki lemah ini yang menyebabkan kemarin saya melihat adanya tanda iStop yang kedap-kedip atau ada indikasi yang lain. Jika memang ini dugaannya adalah aki lemah, mungkin saya akan coba untuk cek ke bengkel terkait dengan kesehatan daripada aki. Karena di bengkel itu mempunyai alat untuk melihat kesehatan daripada aki, misalkan berapa volt yang dikeluarkan oleh aki dan atau berapa ampere yang dikeluarkan oleh aki. Lalu kemudian dari pihak bengkel bisa memutuskan apakah aki tersebut sudah lemah, perlu diganti atau tidak. Nah, makanya kita coba cek apa yang nanti akan ditemukan oleh pihak bengkel. Nah, ini adalah aki dari Mazda CX-5, guys. Jadi aki ini adalah bawaan dari Mazda CX-5-nya. Akinya merek GS, tapi ini adalah produk GS yang dari Jepang, guys. Jadi bukan GS Astra yang ada di pasaran di Indonesia. Karena ini bawaan dari mobil Mazda, ini adalah aki GS buatan Jepang. Jadi ini sudah hari besokannya, guys. Jadi setelah kemarin saya melakukan pengecekan aki di bengkel resmi Mazda itu sampai sore, dan saya tidak sempat untuk memberikan update untuk hasil dari pengecekannya. Makanya kemudian saya coba lakukan update hari ini. Kalian bisa lihat bajunya sudah berbeda, ini sudah berbeda hari. Tapi dari pengecekan kemarin yang dilakukan di bengkel resmi Mazda itu ternyata diketahui bahwa
level health atau level kesehatan dari aki saya itu masih 75%, dan level dari charge-nya, jadi kemampuan si baterai ini untuk dapat di charge kembali itu masih cukup tinggi, yaitu 85%. Jadi walaupun statusnya di pengecekan itu adalah bad and replace atau akinya sudah disarankan untuk diganti, tapi melihat dari level health yang masih 72% dan level of charge yang masih sekitar 82%, itu sepertinya aki saya masih bisa bertahan kira-kira 3-4 bulan. Itu penjelasan dari pihak bengkelnya. Karena dengan level of charge yang masih sekitar 82%, artinya jika kita menjalankan mobil itu si mesin itu masih bisa me-charge aki, sehingga akinya masih memiliki kemampuan untuk memberikan elektrifikasi atau daya listrik ke mobil. Jadi itu penjelasannya, sehingga dari hasil pengecekan itu per kemarin saya putuskan saya belum mengganti akinya, karena memang ketika saya jalankan waktu itu dan sampai sekarang pun indikator kelap-kelip dari iStop dan indikator tanda seru warna amber itu sudah tidak muncul lagi. Jadi itu menandakan bahwa mungkin per sekarang karena dia sudah di charge sehingga akinya masih mumpuni gitu guys. Nah, jadi bagi kalian yang penasaran apa sih sebenarnya yang akan terjadi jika kita lambat mengetahui atau lambat mengganti aki yang sudah lemah. Nah, jadi kalau di mobil Mazda itu kalian akan menemukan adanya peringatan dulu. Jadi awalnya iStop, tanda iStop itu akan berkedip, kelap-kelip, lalu kemudian ada juga tanda indikator di dashboard, tanda seru warna amber atau warna oranye gitu yang menyala. Nah, itu indikasi awal bahwa aki Anda sudah mulai sedikit lemah. Itu indikasi awal. Nah, jika kekuatan aki Anda semakin lemah, maka kemudian selain indikator itu Anda juga akan merasakan bahwa ketika Anda menyalakan mobil dengan memencet tombol start stop itu Anda akan menekan cukup lama sampai mobil nyala. Jadi biasanya ketika akinya itu masih kuat atau masih mumpuni, Anda hanya menekan mungkin 1 detikan terus kemudian dia nyala. Tapi kalau level akinya itu sudah lemah, maka Anda harus menekan cukup lama baru kemudian dia akan nyala. Anda akan merasakan feel perbedaannya. Jadi terasa seperti menyalakan mesin itu berat gitu. Jadi rasanya berbeda dengan jika baterai pada kuncinya itu habis. Itu akan beda, karena ketika baterai kuncinya habis, itu ketika Anda tekan pun dia nggak akan bisa nyala. Jadi Anda harus dekatkan kunci ke tombol start stop untuk menekan tombol start stop itu. Tapi ketika tombol start stop itu sudah ditekan, jika masalahnya hanya baterai pada kunci tapi tidak ada masalah pada aki, jadi ketika Anda menekan tombol start stop dengan menggunakan kunci, itu mesin akan bisa nyala. Jadi tanpa ada delay ya, semacam itu. Jadi ketika Anda menekan tombol start stop dan mesin tidak bisa nyala, atau ada delay atau ada jeda waktu, jadi jeda waktu selama beberapa detik gitu, atau terasa berat ketika mau menyalakan mesin, itu tanda-tanda aki Anda sudah lemah. Nah, ini perlu Anda kasih perhatian khusus, karena di kebanyakan mobil Matic aki ini lumayan merupakan suatu komponen yang penting. Jika aki sudah sangat lemah dan pada satu titik dia tidak bisa menyalakan mesin, nah
ini akan sangat merepotkan karena Anda harus menelpon pihak bengkel atau pihak toko aki mungkin untuk membeli aki, atau Anda harus telepon teman Anda untuk dilakukan jumper. Makanya mungkin cukup bermanfaat jika Anda selalu standby kabel jumper di mobil Anda. Jadi jika aki Anda sudah lemah, Anda bisa tinggal telepon teman Anda untuk datang menggunakan mobil, lalu Anda bisa jumper. Cuma saran saya, jika kalian sudah menemukan indikasi-indikasi aki Anda lemah, jadi misalkan kalau Anda memiliki mobil Mazda, indikator i-stopnya sudah kedap-kedip nyala dan ada tanda seru juga warna ember yang nyala, atau bahkan Anda sudah merasakan ketika Anda menekan tombol start stop Anda merasa berat, atau ada jeda waktu sampai si mesin mobil itu nyala, maka yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian harus segera datang ke bengkel terdekat. Apa yang harus dilakukan di bengkel? Kalian minta pihak bengkel untuk mengecek kualitas atau level healthiness daripada aki. Mereka punya alatnya sendiri guys, jadi nanti kalian akan diberikan laporan kecil begitu mengenai level of healthiness dan level of charge dari aki. Dari situ kalian bisa memutuskan apakah kalian mau mengganti atau melakukan hal yang lain. Jadi jika level of healthiness-nya masih tinggi, mungkin saya bisa bilang di atas 60% gitu ya. Jadi kita kasih patokan 60%. Jadi jika masih di atas 60%, kalian mungkin masih bisa menggunakan aki ini selama 3-4 bulan. Atau jika kalian ingin membooster istilahnya, membooster si aki tanpa harus mengganti, kalian juga bisa minta ke pihak bengkel untuk melakukan charge di aki Anda. Nah, jadi kalau melakukan charge ini, nanti aki Anda akan dilepas dari mobil, lalu kemudian aki akan disetrum ulang gitu. Jadi ini katanya bisa sedikit memperpanjang usia pakai daripada aki. Nah, gitu. Jadi itu yang harus kalian lakukan. Jadi jangan sampai jika indikasi-indikasi tadi sudah muncul, jangan sampai atau jangan kalian abaikan, karena aki itu merupakan suatu komponen penting di mobil, terutama mobil matic. Jadi kalau aki sudah lemah, kalian akan susah untuk menyalakan mesin mobil. Jadi tidak seperti mobil manual yang bisa didorong. Kalau mobil matic itu akan sangat susah dan akan sangat bergantung pada aki. Jadi ketika kalian merasakan indikator-indikator itu, kalian harus segera datang ke bengkel untuk mengecek level of healthiness dan level of charge dari aki kalian. Begitu guys. Nah, kemudian sebagai tambahan informasi bagi kalian pengguna Mazda, jadi mobil Mazda itu akinya itu sudah mendukung fungsi i-stop. Jadi aki bawaan dari mobil Mazda itu adalah aki merek GS, tapi buatan dari pabrikan Jepang. Jadi bukan GS Astra. Jadi bukan GS Astra yang banyak dijual di pasar, tapi aki bawaan dari mobil Mazda itu adalah aki merek GS dari pabrikan Jepang. Nah, jika kalian merasakan bahwa aki bawaan dari mobil Mazda kalian itu sudah lemah, maka kalian bisa mengganti aki tersebut dengan tipe yang sesuai. Nah, ini setahu saya, kalau kalian mengganti di bengkel resmi Mazda, maka kalian akan diberikan aki merek Panasonic. Nah, ini menurut saya cukup bagus, karena aki merek Panasonic ini keluaran ampernya sedikit lebih tinggi daripada aki yang lain yang mendukung fungsi i-stop. Jadi kalian juga bisa sebenarnya membeli aki
di luaran, contohnya misalkan di Shock and Drive, kalian akan diberikan merek, kalau nggak salah GS Astra, itu juga mendukung fungsi iStop. Jadi kalian ketika mengganti aki, kalian harus juga bilang bahwa ini aki yang harus mendukung fungsi iStop. Nah, kalau di Shock and Drive itu akan diberikan merek GS Astra, tapi kalau saya lihat dari spesifikasinya, aki Panasonic yang disediakan oleh bengkel resmi Mazda itu memiliki keluaran output ampere yang sedikit lebih tinggi daripada aki merek GS Astra. Jadi kalau saya pribadi, kalau saya mengganti aki bawaan Mazda, saya akan memilih merek Panasonic. Jadi karena faktor tadi keluaran ampere yang lebih tinggi. Ini saya tidak di-endorse pihak manapun, tidak di-endorse oleh pihak Panasonic atau tidak di-endorse oleh pihak Mazda, tapi ini berdasarkan pengalaman saya sebelumnya. Jadi sebelum saya menggunakan mobil CX-5 ini, saya juga menggunakan mobil Mazda yang lain, dan saya sudah pernah mengalami pengalaman mengganti aki. Jadi saya mengganti aki bawaan merek GS dengan merek Panasonic, dan itu dari pengalaman saya menggunakan aki merek Panasonic itu bisa bertahan lama, sekitar 2 tahunan guys. Jadi sudah cukup teruji kualitasnya. Begitu aja guys. Nah ini guys, saya tunjukkan. Nah ini adalah aki bawaan daripada Mazda CX-5. Ini aki adalah aki merek GS, namun aki ini adalah aki bikinan dari Jepang. Nah, banyak orang salah sangka mengira bahwa aki bawaan dari Mazda CX-5 ini adalah aki maintenance free. Nah, ternyata begitu kita lihat, ini adalah bukan aki maintenance free guys, bukan juga aki kering. Jadi ini adalah sebenarnya aki basah yang perlu di maintenance. Dari mana saya tahu bahwa ini bukan aki maintenance free? Yang pertama, ini tidak ada tulisan maintenance free. Biasanya jika aki ini maintenance free, biasanya ada tulisannya maintenance free, dan yang paling terlihat adalah nah ini jadi ada ulir-ulir yang bisa dibuka. Ini menandakan bahwa aki ini bukan maintenance free. Jika ini aki maintenance free, maka dia biasanya ditutup atau disegel gini guys. Jadi ini bukan aki maintenance free. Jadi ini bisa kalian buka untuk melihat level ketinggian daripada air akinya. Nah, jadi untuk aki model bawaan dari Mazda CX-5 ini, karena ini bukan aki maintenance free, jadi kalian harus cukup sering melihat level ketinggian daripada air aki untuk memastikan bahwa aki ini dapat berfungsi normal. Jika ketinggian air akinya kurang, kalian harus tambahkan. Jadi minimal dia ketinggian air akinya berada pada level di bawah maksimum namun di atas minimum. Begitu guys. Nah, jadi kesimpulannya, indikator iStop yang berkedip dan adanya tanda seru warna ember di dashboard mobil Mazda CX-5 ini artinya merupakan sebuah peringatan bahwa kalian perlu mengecek level kesehatan dari aki mobil kalian guys. Jika kalian sudah mengecek, maka keputusan apakah aki perlu diganti atau tidak kembali kepada diri Anda sendiri, yang mana itu semua bergantung dari angka-angka di hasil pengecekan aki tersebut, yaitu kalian bisa melihat seberapa besar level of health dan level of charge dari aki tersebut guys. Nah, demikian video saya mengenai sharing saya terkait dengan indikator iStop kelap-kelip dan terkait dengan aki mobil di mobil Mazda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like jika kalian suka video ini. Jangan lupa kasih komentar di kolom komentar yang ada di bawah, atau share video ini kepada teman-teman kalian yang lain sehingga mereka juga dapat informasi yang sama. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube saya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.